Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 11 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan secara serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Sajikan 2.400 porsi makanan rabek, Kota Cilegon catatkan rekor muri. Perumahan Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan terendam banjir setelah diguyur hujan deras. Desa Wisata Kubang Baros, Kabupaten Serang berpotensi meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dari Kemenparekraf Republik Indonesia. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Desa Wisata Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang berpotensi untuk masuk 3 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang masuk 75 besar desa wisata dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia. Dipastikan juga Desa Kubang Baros berpotensi masuk 3 besar desa wisata terbaik dari 5 kategori hasil dari penilaian para dewan juri. Salah satu tim juri ADWI 2023 Kemenparekraf Didi Leonardo Manaba melalui keterangan tertulisnya yang disiarkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfosatik pada Senin 8 Mei 2023 mengatakan Desa Kubang Baros berpotensi menjadi desa 3 terbaik setelah masuk 75 besar ADWI dari 5 kategori meliputi kelembagaan, daya tarik wisata, homestay, toilet umum, dan souvenir. Potensi tersebut berdasarkan hasil penilaian pihaknya pada Sabtu 6 Mei 2023 di Desa Kubang Baros dengan meninjau langsung Curug Betung berupa konsep wisata air terjun, Bukit Haremis, atraksi seni budaya, dan beragam produk ekonomi kreatif dari para pelaku UMKM. Didi juga menjelaskan dari 75 besar desa setelah dinilai, divisitasi ke 75 desa akan ditentukan lagi dari 5 kategori itu yang terbaik. Tentunya masing-masing juri akan merapatkan atau merundingkan hasil dari 75 desa yang telah dinilai dan divisitasi dan mengidentifikasi serta melihat siapa yang menjadi terbaik. Ini penjelasan dari salah satu tim juri ADWI 2023 Kemenparekraf Didi Leonardo Manaba. 75 besar ini sudah bisa dikategorikan sebagai pemenang karena kita mengkurasi kurang lebih 4.000 desa di seluruh Indonesia. Nah, ini nanti setelah penjurian selesai seluruh Indonesia akan ada penilaian untuk 3 besar dari 5 kategori yang dinilai. Nah, itu akan ditentukan oleh seluruh juri yang akan menilai. Didi kembali meyakinkan jika peluang Desa Kubang Baros menjadi salah satu 3 besar dari 5 kategori karena sudah menjadi pilihan tentunya bisa bersaing. Berdasarkan hasil visitasi pihaknya, potensi yang ada untuk masuk kategori penilaian Kubang Baros cukup baik yang ditunjang oleh destinasi-destinasi yang memang sudah lama terkenal seperti Anyer, Cinangka, dan lain-lainnya. Sementara Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Indra Nitua mengatakan sebanyak 4.573 desa yang mendaftar dalam ADWI 2023 dan Desa Kubang Baros masuk 75 besar yang dinilai dan dikunjungi. Ia pun mengaku kagum dengan kebersamaan masyarakat desa yang terkenal dengan destinasi Curug Betung ini. Menurutnya Desa Kubang Baros berpotensi menyusul kesuksesan Desa Cikolelet yang telah mendapat predikat Desa Favorit ADWI 2022. Hal ini karena kebersamaan masyarakat bersama pemerintah cukup kuat dalam menunjang desa wisata. Indra menambahkan bahwa ADWI ini bukan sekedar kontestasi tapi membangun komunikasi dan melibatkan masyarakat, disitulah kekayaannya. Sedangkan staf ahli Bupati Serang Rahmat Fitriadi mengatakan, Bupati Serang Ratu Tatu Kasana sangat mendukung penuh keberadaan desa wisata, termasuk Desa Kubang Baros yang saat ini tengah dinilai oleh Kemenparekraf. Sesuai amanah dari Bupati Serang, di mana sudah dilakukan kebersamaan sesuai konsep pentahelik, yaitu kebersamaan dan kolaborasi. Rahmat juga mengatakan saat ini akses jalan menuju Desa Kubang Baros sudah dibenahi dan berharap dilakukan betonisasi. Kemudian sejumlah destinasi juga dibenahi dengan mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten.
Pendengar, Pemkot Cilegon berhasil meraih rekor dunia muri untuk sajian rabeg sebanyak 2.400 porsi. Pemecahan rekor tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Cilegon dan Rakor Komwil 3 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI 2023. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon berhasil pecahkan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan menyajikan rabeg sebanyak 2.400 porsi di halaman kantor Wali Kota Cilegon Senin 8 Mei 2023. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngardi dan diterima oleh Wali Kota Cilegon Heldi Agustian. Direktur Operasional MURI Yusuf Ngardi mengatakan penyajian ribuan rabeg ini layak untuk diberikan gelar MURI. Pasalnya ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Adapun syarat lainnya yakni makanan yang telah disajikan harus dihabiskan dan dibagikan secara gratis untuk dinikmati warga Cilegon. Wali Kota Heldi Agustian mengucapkan terima kasih kepada jajarannya termasuk lurah dan camat yang ikut berkontribusi atas rekor MURI dengan sajian rabeg terbanyak. Di tempat yang sama, Ketua APEKSI Wilayah 3 yang juga merupakan Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengapresiasi pemerintah Kota Cilegon yang baru saja mencatat namanya di rekor MURI dengan sajian rabeg terbanyak. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, perumahan Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan dilanda banjir setinggi 40 cm setelah diguyur hujan yang deras. Selain mengakibatkan banjir, beberapa pohon juga tumbang di kawasan tersebut. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Perumahan Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan terendam banjir hingga 40 cm usai diguyur hujan sejak Senin sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangsel M. Farizal Gumai mengatakan, laporan banjir diterima dari warga pukul 5 sore. Gumai menuturkan, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan beberapa pohon tumbang di kawasan tersebut. Akibat hujan deras itu, membuat sungai yang ada di dekat komplek perumahan tersebut meluap dan mengakibatkan banjir. Sampai pukul 7 malam, perumahan Renijaya masih banjir namun sudah berangsur-angsur surut. Banjir tepatnya terjadi di perumahan Renijaya, Blok Aceh, RT 1 dan 2, RW 7 Pamulang Barat. Gumai juga mengatakan, total ada 25 kartu keluarga yang terdampak banjir tersebut. Ketinggian air mulai dari 25 sampai 40 cm. Dia juga mengatakan, BPBD Kota Tangsel sudah mengerahkan tim yang diterjunkan ke lokasi untuk memantau bersama RT, RW, dan warga setempat. Beberapa rumah di kawasan perumahan Renijaya juga sudah dibuat dengan fondasi tinggi untuk mengantisipasi banjir. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.